Banget lah, biasanya dia tuh nyuruh aku itu untuk menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan uang di amplop untuk anak-anak kan di rumah nenek kita nanti. Nyuruh aku tuh udah segala macamnya untuk disiapkan baju lebaran, sholat idnya gitu. Sekarang ada dia tuh berasa banget. Kita sholat ya, biasanya sholat bareng. Tapi sholat bareng kita kumpul langsung ke rumah neneknya dia di Serang. Itu udah paling utama, dia setiap lebaran begitu. Tradisi apa lagi kalau misalnya jalan dari rumah nenek kita keluarga ke pantai? Karena deket ya dari Serang di pantai. Karena dia suka banget kan sama Pantai. Jadi setiap dari Serang kita makan bakso dulu. Iya, makan bakso favorit kita di rumah nenek. Di rumah nenek itu kita ada langganan makan bakso Paling enak itu selalu. Jadinya kalau orang-orang makan daging, semur, kita mah makan secara asam di dapur, sama ikan asin ya mah ya, sama tempe. Kita pisah dari orang-orang. Mama menghidangkan daging ayam itu buat tamu-tamu, tapi sekarang buat kita makanan justru yang jengkol, yang secara asam, teh goreng gitu kan, yang biasa gitu. Jadinya setelah itu kita bisa makan bakso ya di tempat favorit, terus itu makan es campur, dan habis itu kita langsung buru-buru ke pantai ya, nggak sabaran kita ke pantai. Kak Jupa itu suka banget ke pantai, jadi kalau ke Serang itu biasanya tuh wajib ke pantai. nginep di sana paling 3 Malam hari ya. kadang-kadang lagi Dia sukanya ke lontong, tapi daging mintanya bukan di sambal, di semur sedikit ya. Nonton lagi di semur sama sambalan kentang. Udah itu aja. Sambal kentang ati itu dibersihin. Yang utama wajib dia bilang kita sholat itu Sujud syukur yang itu dia paling utama itu. Dia walaupun baru pulang pagi, padahal itu 1 jam lagi mau sholat itu tetap dia nggak tidur di sholat itu yang utama. Itu dia tuh, dia nggak pernah ketinggalan tuh sholat. Ampunkanlah dosa ibu bapak kami. Tempatkanlah di surgamu yang indah dan di surgamu yang jannah ya Allah. Jauhkan dari api neraka. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah. Semoga kami anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang istiqomah, mengabdi, tetap sujud kepada Allah, hanya amin, amin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di Masjid Az-Zikra ini semua Allah lindungi sepulang dari sini, amin. Doakan almarhum Bapak saya Haji Dadang Zailani yang sudah meninggal tahun 2011. Semoga Allah tempatkan beliau di surganya Allah, amin. Kakek saya pun yang sudah meninggal, semoga Allah tempatkan di surganya Allah. Begitupun nenek saya, amin. Doakan saya dan keluarga saya semoga tetap dalam lindungan Allah, amin. Jauh dari orang-orang zalim dan orang-orang yang fitnah. Doakan yang musuh kepada saya. Mudah-mudahan rezeki saya ditambah di tahun depan, amin. Bisa mengumpulkan kalian kembali, amin. Bisa bertemu lagi di bulan suci, amin. Bisa
kalian terus setiap tahunnya, amin. Mudah-mudahan jauh dari sifat ria dan ingin mendapat keriduan semata-mata dari Allah, amin. Semoga saya sehat selalu, amin. Dan keluarga saya dilindungi oleh Allah dari orang-orang jahat, amin. Ya Allah ya Allah. Dan semoga saya menikah tahun ini, amin. Oh itu amin yang paling kencang ya. Semoga Allah ijabah doa-doa kita yang ada di sini dan nanti Allah ijabah doa mama saya, amin. Doakan saya semoga saya sehat selalu. Allah angkat penyakit yang ada di tubuh saya. Allah tempatkan saudara saya Julia Perez di surganya Allah, amin. Allah tempatkan dan lindungi doa-doa dan serta doa-doa dari para donatur yang hari ini menyumbang, amin. Ada Raffi Ahmad yang menyumbang, ada juga sahabat-sahabat pengajian saya, siapa lagi ya artis, ada pejabat, juga ada teman-teman saya yang menyumbang sehingga setiap tahunnya ini bisa terlaksana. Banyak nih teman-teman artis kayak kemarin pemakaman dibantu oleh Kak Ruben, tahlilan dibantu oleh teman-teman. Siapa aja sih Kak yang teman-teman Nikah Jupa yang respect banget ngebantu? Yang udah pernah aku sebut itu ya Luna, Ruben, Ayu Dewi. Udah itu doang yang aku tahu. Tapi yang lain juga ada untuk bantu juga, tapi dia nggak pernah mau. Ada Mama. sebenarnya banyak gitu. Ya aku mungkin ada yang lain tapi mungkin aku nggak tahu aja. Kalau dari teman-teman CCP-nya satu geng sebelumnya? Belum tahu. Aku nggak tahu, mungkin nanti kali 40 hari kan masih ada 40 hari. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan Jupenya senang ada kita dari jauh dan biar tenang. Yang paling masih nggak sih mau ke makamnya? Yuk, tapi Singa mau bikin rencana nggak ya buat cecepi segala macam gitu yuk? Kata-kata dong ucapan sih juga apa? We love you Julia Perez. Sekali lagi dong Marwan. We love you Julia Perez. We miss you. Katanya Ayu Ting Ting teman CCP-nya juga ikut membantu kue tahlilan gitu-gitu, bener nggak? Mungkin jangan ini jebakan Batman. Baca nih, gue, nanya-nanya baca. nih, ke gue nih pada bikin berantem dong. Enggak gini, ada intinya semuanya temannya membantu aja, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak boleh sebut Sumpah. satu-satu, nggak Aku boleh nggak karena tahu. banyak. Karena yang Kita nggak enak. yang aku orang-orang yang sebutin itu orang-orang yang paling terdepan kayak Ruben langsung. Iya, kalau itu dia kan kelihatan niat di TV. langsung kelihatan. Bunda Nia, Maya. Gue bagian 3 hari, oke. Namanya bagian 7 hari, oke. Itu yang kelihatan buat aku, makanya aku sebutkan 2 orang itu. Kalau ada yang lain menyumbang mungkin tidak tersebutkan oleh aku ya, karena aku nggak tahu, itu aja. Bunda Maya juga waktu sakit ya? Bunda Maya juga waktu sakit kan aku sebutkan kan karena aku tahu gitu. Bunda Maya langsung masukin ke deposit gitu. Terus Bunda Ana Avanti juga sangat luar biasa baiknya ke Kak Jupe, datang emangnya jauh-jauh naik kereta pagi-pagi gitu kan untuk mendoakan ya Bunda Ana Avanti itu. Jadi memang banyak orang-orang yang baik.
tulang punggung dia sama aku, dia udah mengajarkan aku juga dari kecil ini ya untuk bekerja keras. Jadi alhamdulillah aku tuh juga sama Jupe sama kakakku sendiri itu kita gantian jadinya gitu. Saat dia susah aku kerja, aku yang nutupin, saat aku susah dia yang nutupin. Jadi kakakku itu sama aku selalu mengajarkan untuk mandiri, kerja keras. Jadi udah diajarkan seperti itu kita Maya, pokoknya jadi perempuan kita harus mandiri, kerja keras. Jadi nggak ada deh buat dia kita yang berleha-leha di rumah gitu sementara dia kerja, nggak ada, dia nggak pernah ngajarin seperti itu. Dia mengajarkan ke kita untuk kita supaya bisa mandiri dan bekerja keras. Jadi kalaupun sekarang nggak ada dia, sekarang udah terbiasa. Adik-adiknya udah terbiasa kerja gitu. Karena sebelum itu memang udah dari atum-atum kita nih istilahnya dari nggak punya apa-apa, dari yang mandiri. Jadi sekarang ya udah terbiasa. Terus kerja keras adik-adiknya udah terbiasa. Berdua atau seperti apa? Bertiga kalau perlu sama mama. Gimana ya? Ya insya Allah ya. Siapa aja lah nanti. Siapa aja ada rezekinya. Nah, ada rezekinya. Aku sih lebih senang sebetulnya ke bisnis gitu. Mungkin Dela nanti lebih nanti. Jadi kita lihat nanti aja nanti gimana nasib takdir membawa kita. Dari dulu kan dimulai dari 200 orang, nambah 300, 400, 500, sampai 75.000 orang, dan kita juga mensortir betul-betul yang anak yatim dan duafa, yang betul-betul memang orang yang butuh, orang yang memerlukan dan memang betul kita. Itu aja. Mama pun ini sudah survei ke semua lokasi pemimpin-pemimpin anak yatim di berbagai lokasi di Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Silakan, setiap tahun memang udah rutin dari zaman aku kecil juga. Ini prakarsa almarhum papa saya dan diteruskan oleh anak-anaknya. Kebetulan terekspos nih ketika saya menjadi penyanyi. Jadi sudah officially sebetulnya anak-anak yatim kami itu ada 5.000 orang. Tapi yang selalu dikumpulkan selalu dibagi dua, karena tempatnya kan takutnya kayak waktu dulu 5.000 dikumpulkan, aduh kacau ya jadinya, ada yang pingsan, ada yang apa, kesian. Jadi dibagi dua di awal puasa dan mengakhiri puasa ini mendekati Idul Fitri. Itu aja sih, tapi santunannya juga sama bentuknya, di awal puasa sama, di akhir puasa mendekati Idul Fitri juga sama, dengan angka yang sama. Ada donatur atau tidak kami tetap lakukan itu. Alhamdulillah para donaturnya tahun ini bertambah dan mereka juga pasti berbahagia, semua bermanfaat untuk anak-anak yatim. Kan takkan terganti, gimana bisa kita menggantikan. Itu emang nggak bisa lah digantikan oleh siapapun, bahkan istilahnya adiknya sendiri aja nggak bisa menggantikan. Dia tuh emang udah dari lahir di keluarga, dia tuh spesial, itu adalah dia gitu. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan dia. Emangnya stamina-nya dia, pengorbanannya dia terhadap semuanya ke orang, dia tuh berbeda. Emangnya dari kecil aja dia berbeda sendiri. Jadi mungkin lah tergantikan. Untuk biasanya aku udah siap, karena kan emang aku sebelumnya udah terjun duluan kan, jadi aku
siap. Membuat siap mungkin belajar banyak dari anak mama. Belajar banyak banget dari dia karena waktu dari dulu aku suka nemenin dia kan, aku nyetirin dia apa, jadi aku sambil nyetirin sambil belajar gitu. Jadi aku mengambil ilmunya dari dia gitu. Diajarin nih kalau nanti lo syuting kayak gini, nanti kalau lo nyanyi kayak gini gitu. Jadi dia suka, tapi dia suka bilang sama aku, jangan lupa selalu belajar dan harus saling menghargai. I'll be the first to say it. I haven't felt this good in a while. You tell me I'm the... Iya, saya sedih karena ketemu mereka nih dibagi dua. Kadang-kadang saya minus hati yang sibuk banget sama urusan dunia nih. Tapi aku pastikan yang ngelola uang untuk anak yatim itu. Jadi insya Allah aku rezeki apapun semuanya aku nggak pernah megang 0% di rekening aku. Jadi aku semuanya aku kasihkan ke mama biarkan hidupku yang mengatur semua keuanganku. Jadi mama yang mengatur juga kalau kasih dana untuk anak yatim, untuk bisnisku, untuk keperluanku, semuanya itu mama. Jadi aku tidak pernah memegang uang sama. Yang aku pegang di dompetku adalah kartu kredit. Jadi kalau izin holiday, izin dulu ke mama, gesek manja. Ya tadi tuh aku menangis, ya Allah, mudah-mudahan bertambah lagi, tapi rezeki itu ditambahkan lebih banyak lagi tahun depan. Makanya tadi aku nangis minta ke Allah dibanyakan rezekinya supaya makin bisa membantu lebih banyak lagi, tidak melulu 2.500 gitu, dan tidak melulu di tempat ini gitu, bisa di tempat yang kapasitasnya 10.000 gitu. Jadi mereka desek-desekan kayak berapa tahun lalu ya, ada yang pingsan, terus buka puasa di sini kotor jadinya. Jadi kalau gini kan sore-sore udah selesai, habis sholat asar mereka ngepas, terus bisa sholat tempat, maksudnya bisa pulang. Mereka bisa sholat taraweh dan sholat maghrib di tempat masing-masing. Kakak juga mau. Wow. 1, 2, 3. Adik kakak 3. 1, 2. Allahu Akbar. Kok ke situ sih yang dia yang? Ke tembok, astagfirullahaladzim. Yang baju kamu buka yang geli. 2. Jam. Kita mau fitting buat Aden baju buat akad dan resepsi ya. Udah jadi Pak? Udah beres? Oke, kita lihat aja yuk gimana kita fittingnya. Oke, let's go.
Yuk. Langsung Pak. Yuk, Oman dulu Pak. Satunya? Tadi mana gua sendal. Coba pamin itu dong. Ngarap sini. Ngarep sini. Ngarap sini. Siapa namanya? Siapa namanya? Yo. Boleh. Yo. Siapa namanya? Yo. Gue samping sini nih tuh. Lama-lama nutup. Iya sih. Jangan salahnya ya. Lihat sini kamera sini, maaf. Lihat sini. Lihat 1 2. Amin, lihat sini ya, maaf 1 2. Oke. Biru Pak kakinya Bapak. Halo sob. Boleh ngajar dulu. Belum kan sama aku. Amin kan senyum-senyum aja. Udah bagus. Oke. Amin boleh dijelasin bajunya. Kurang senyum, lihat sini. Iya. Lihat sini Pak Amin, lihat sini 1 2. Lagi sekali lagi gaya dong. Ya 1 2. Oke. Sabar dia pasti. Tahu aja. Pertama kali pas kemarin-kemarin fitting belum dipayat pun ngeliatnya kan udah pas banget tuh di badan, pasti udah kebayangnya wah ini pasti bakal oke banget sih gitu. Terus emang aku request, aku kan orangnya nggak suka yang terlalu heboh-heboh gitu, jadi aku nggak sama Pamin tolong banget jangan heboh banget gitu. Terus Raidennya kan juga orangnya nggak suka yang heboh, jadinya sesuai lah gitu, sesuai. Terus ngeliatnya pas sekarang pas banget di badan, terus payat-payatnya semua juga oke banget gitu. Jadi ya puas lah sama hasilnya Pak Abi. Poin-poinnya aja ya di sini sama ini. Iya, nggak mau terlalu rame soalnya. Untuk warna kenapa sih warna putih gitu? Ini sebenarnya Sacred dong, sakral gitu kan. Iya, Putih benar. paling bagus representingnya. Ini kalau pink sangkanya mau Valentine. Nah. Kayaknya nggak cocok gitu kan aku pakai pink. Jadi konsepnya emang nanti pas akad aku pakai off white. Ini kan sebenarnya agak semi off white ya Pak Amin ya. Iya. Nggak terlalu putih banget Enggak, gitu. nggak Nanti terlalu pas resepsi baru aku pakai putih, Raden nanti pakai jasnya warna abu-abu gitu. Oke, dari baju udah siap semua, Tias udah siap, Raiden udah siap. Ini dia siap duluan nih. Saya masih mau fitting nih udah Pak Andi. Dia duluan. Saya nih. jadi duluan. Duluan. Oke. Kalau cewek mungkin kayaknya lebih cublak sulam, terus dia nyanyi lagu Cinta Rasul udah apa juga. Aku bangga jadi anak Indonesia. Wah, luar biasa banget. Terus nadanya kalau nyanyi tuh nggak pernah meleset, selalu pas gitu. Jadi emang nih anak mungkin bakatnya di nyanyi sih. Tapi mungkin melihat itu sih udah ingin disalurkan ke penyanyi atau gimana sih? Kita sih orang tua kalau anak ada bakatnya ya didukung, disupport. Tapi kalau nggak ada bakatnya aku nggak mau anakku terpaksa ikutin orang tua gitu, aku nggak mau. Tapi kalau memang ada bakatnya jadi asah supaya dia bisa hebat di bidang yang dia memang punya bakat. Tapi Mas Anang udah nyiapin lagu bersih? Belum lah, masih 2 tahun setengah Mas. Tapi sudah pandai menyanyi tuh Bunda, dan mungkin orang-orang sekitar sudah membantu seperti babysitter juga nih. Iya, di rumah aku suka ngajarin nyanyi, kakaknya, terus suster, mbak-mbaknya, rame di rumah tuh pasti bantuin ngajarin dia nyanyi. Apa sih mungkin udah yang besar sekali tuh mungkin nih sama asli dapat pandai menyanyi nih. Itu ajaran dari Bunda sendiri. Lebih ke aku sih kalau nyanyi aku lebih sering ngajarin dia apa yang aku ajarin, terus dia pasti hafal. Bakatnya belum kelihatan, baru 7 bulan juga.
Yang jelas dia lucu, super ramah, baik tuh, lihat tuh, lagi dikerubutin orang-orang. Dan anaknya baik hati banget. Perkembangannya bagaimana Bunda? Perkembangan Arsy. Habis cukur rambut juga ya, mungkin Iya, terus disepai, terus digarisin gitu kan, lucu jadi jadi bayi gaul. Kenapa Bunda mungkin dengan cukuran itu ide siapa sih Bunda ini cukur seperti itu? Nggak ada, kan rambutnya udah kepanjangan, so mau ke salon kan, dipotong. Ternyata pas dipotong, tanya apa Bu mau modelnya gitu, ya udah deh dibikin model sekarang aja diginiin ya, oh ya udah aku setuju gitu. Dek, mau sunat ya? Adek mau sunatan. Oh iya, adek mau sunatan. Gika, Dada Gika, mau disunat ya? Satu habis disunat, kita ngapain di sini? Tarisan. Mama kayak anak muda deh. Ya kemarin itu ada sedikit inilah ya kericuhan sedikit gitu ya, agak membuat aku tidak nyaman, membuat kita berdua juga tidak nyaman gitu, karena itu kan sebenarnya privacy gitu, dan aku udah berkali-kali menegaskan nggak masalah kalian ngepost itu gitu. Yang permasalahan adalah kan kenapa nggak disensor gitu tempat atau apa namanya tempat dan jam segala macam gitu, mau disebar nggak masalah. Aku berkali-kali ngomong sama mereka, gue nggak ngelarang lo ngepost apapun karena ini berita bahagia. Toh gue juga nggak ngumpet-ngumpet kok mau nikah, orang gue foto private gue post sendiri gitu kan, kalian juga pada tahu gitu. Jadi maksud aku cuma minta dihargai aja lah privasinya gitu, karena kan undangan kan terbatas gitu. Maksudnya kita kan udah nggak enak tuh nanti kalau misalnya tiba-tiba random kita nggak ada yang tahu, kan kita berdua nggak jagain depan pintu buku tamu ya kan, siapa aja yang masuk kan nggak kita tahu gitu. Jawabnya nanti ada oknum-oknum yang mungkin gitu tiba-tiba datang atau apa yang kita nggak kenal, kan akhirnya jadi merugikan kita gitu. Nanti kasihan tamu-tamu yang lain, nanti nggak kedapatan souvenir, nggak kedapatan makanan gitu. Jadinya itu aja sih gitu, maksudnya agak menyesalkannya di situ gitu. Kayak pada akhirnya pada bilang wah lebay loh ini gitu. Nggak juga sih, karena gue yang mau nikah sih ya gitu, jadi gue yang punya hak dong ya untuk mengatur apa yang nanti terjadi di pernikahan gue gitu. Jadinya ya tapi ya so far udah clear lah. Sebenarnya kalau mengenai perkara itu pembelajaran sih buat semua ya. Hari gini kan nggak semua media pakai mikrofon, pakai kamera kayak gini. Kalau kalian saya yakin pasti ada kualifikasinya, ada pertanggungjawaban terhadap bos masing-masing, apa ada. Jadi etikanya itu ada gitu. Nah kalau yang pakai jempol ini loh, jempol sama handphone doang, modal jempol handphone kan kita nggak tahu. Modal jempol sama handphone maksudnya kita nggak tahu backgroundnya gimana, dia ada nggak tuh pelatihannya dulu mengenai pers atau pendidikannya, kan kita nggak tahu. Jadi ya main asal aja. Nah yang paling penting ya sebenarnya pembelajarannya aja, bahwa tetap ada yang namanya etika. Kalau misalnya mau posting-posting kayak gitu silahkan, cuma kan kita bisa belajar ya dari mana aja juga. Kalau modal jempol sama handphone kan bisa ngelihat dulu tuh yang lain-lain gimana, yang di luar negeri gimana. Nggak semua konten asal tembak, tetap ada sensornya dulu apa segala macem. Itu aja sih sebenarnya.
Aku pulang dulu ya, aku udah doain kamu. I love you so much. Baik-baik di sana ya. I love you sayang. Nanti minggu depan aku kesini. Bulan puasa tahun ini yang pasti nggak kayak puasa-puasa tahun lalu, karena ini pertama kalinya aku harus menjalankan puasa tanpa mama gitu ya. Itu pasti berat banget dan sedih gitu, karena biasanya tahu puasa selalu bareng, mama sering dateng nginep, buka di rumah, terus sekarang harus kayak begini pasti sedih gitu. Tapi ya namanya umur, punyanya Allah, kita manusia hanya bersinggah di dunia, ada tempat yang lebih kekal buat kita, ya udah diikhlasin. Azril sama Aurel Oh, anak-anak, karena kan besok lusa kita udah berangkat ke Malang, Jember, dan Bali. Terus aku mau ke Aussie juga, jadi karena mereka tinggal hari ini sama besok, mereka sama temen-temennya jalan-jalan, nggak mau nunggu kita. Mereka pengen mungkin dada-dada lah sama temennya. melihat perkembangan anak-anak sekarang udah semakin dewasa, mungkin gimana ya, jadi semakin ada jarak nggak sih sama orang tua mungkin? Ada berapa baju? Saya ada saya ada 4. Banyak ya? Ya, karena kebetulan nanti itu acaranya ada dibagi 3. Jadi ada pertama ada akad, terus ada resepsi sore dan resepsi malam gitu. Karena melihat di lokasi kan itu lumayan bikin macet tuh. Jadi kalau misalnya kita kumpulin semua, kasihan tamu-tamunya. Jadi kita bagi gitu. Jadi yang sore buat kayak rekan-rekan bisnis, keluarga gitu, buat kerabat. Jadi pas yang malam baru buat teman-teman. Bim maju nih. Kalau yang Tias tapi melihat Raden dipakai baju ini gimana nya? Udah gak sabar deh pasti. Iya. Tahu aja. Pertama kali pas kemarin-kemarin fitting belum dipayat pun ngeliatnya kan udah pas banget tuh di badan, pasti udah kebayangnya wah ini pasti bakal oke banget sih gitu. Terus emang aku request, aku kan orangnya nggak suka yang terlalu heboh-heboh gitu, jadi aku nggak sama Pami tolong banget jangan heboh banget gitu. Terus Radennya kan juga orangnya nggak suka yang heboh, jadinya sesuai lah gitu, sesuai. Terus ngeliatnya pas sekarang pas banget di badan, terus payat-payatnya semua juga oke banget gitu. Jadi ya puas lah sama hasilnya Pak Abi. Poin-poinnya aja ya di sini-sini sama ini. Iya, nggak mau terlalu rame soalnya. Untuk warna kenapa sih warna putih gitu? Ini sebenarnya sacred dong, sakral gitu kan. Iya, Putih benar. paling bagus representingnya. Jadi kalau pink sangkanya mau Valentine. Nah. Kayaknya nggak cocok gitu kan aku pakai pink. Jadi konsepnya emang nanti pas akad aku pakai off white. Ini kan sebenarnya agak semi off white ya Pak Amin ya. Iya. Nggak terlalu putih banget Iya, gitu. nggak Nanti terlalu pas resepsi baru aku pakai putih, Radia nanti pakai jasnya warna abu-abu gitu. Oke, dari baju udah siap semua, Tias udah siap, Raden udah siap. Ini dia siap duluan nih. Saya masih mau fitting nih minggu depan. Dia duluan. Saya dia. jadi duluan. Duluan. Oke. Kalau cewek mungkin kayaknya lebih ribet lah gitu, apalagi maksudnya kayak sekarang aku naik turun karena puasa, jadi berat badannya kemarin dari lamaran kan dibikin yang sama Renzila Zuardi juga gitu, jadi ukuran lamaran sama ukuran buat penikah tuh size-nya beda banget karena aku jadi makin mengurus gitu karena puasa segala macam, jadi makin banyak yang harus di permak gitu.
mama saya ini bukan mama kandung, bukan mama yang melahirkan saya. Saya adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh kakaknya mama saya. Lalu kakak mama saya mengadopsi saya, Ibu Rogaya itu meninggal. Dilanjutkan sama mama saya ini, Ibu Eni Firdaus ini. Sampai sama kita kadang-kadang sering diomelin gitu. Yang anak kandungnya sering diomelin. Sementara saya nggak pernah diomelin itu. Saya nggak pernah ingat kalau saya itu di hardik atau apa. Bilang mama tuh sayang banget sama kamu, nggak pernah mama marah, nggak pernah apa sampai ya Allah, mama ini baik banget sama saya gitu. Jadi terdeteksinya bulan Oktober tahun lalu ketika saya akan menikah, saya ajak mama saya untuk check up. Yuk mah check up, saya mau check up nih, mau nikah gitu. Tiara pada saat itu juga check up. Terus ketika check up ternyata ada satu hal yang aneh gitu di paru-paru mama saya gitu. Kok seperti kayak orang kena kanker paru-parunya itu. Wah, masa ini seperti kanker yang sudah berat ini kalau dilihat dari hasil X-ray ya. Akhirnya kita foto lagi X-ray di rumah sakit yang lain. Ternyata betul gitu. Ada yang aneh sampai akhirnya kita MRI, PET scan, CT scan, diperiksa semua, ternyata kanker stadium 4. Wah, itu pukulan luar biasa. Disitulah kalau kita bicara kaget dan shock dan histeris ya di situ. Ternyata mama saya yang sehat terlihatnya ternyata sudah dalamnya itu sudah kena kanker. Bukan perokok. Kemarin masih bisa sholat subuh bareng. Di situ saya merasa bahwa dari tatapan mama saya itu matanya sudah kosong. Kan bekerja di label ya, dalam arti kan kita kerjasama, kemudian sama-sama saling menguntungkan satu sama lain ya gitu. Kemudian saya tahu dia sakit, ya kita sebagai pihak label juga nggak lepas tangan gitu aja kan. Kita galang teman-teman juga tanpa ada pemberitaan di TV juga kita galang sendiri gitu loh, tanpa orang tahu gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa acara TV juga masing-masing teman-teman juga ada menggalang dana sendiri gitu. Karena kan yang kita tahu penyakit kanker yang menurut pengalaman saya, orang yang masuk rumah sakit itu tidak murah ya kan. Dan kemudian apalagi penyakit cancer. Penyakit cancer itu penyakit yang silent tapi mematikan, dan biayanya itu bukan hanya 1 juta 2 juta tapi bisa miliaran gitu. Dan kita sangat peduli sekali bahwa teman kita satu ini sedang mengalami sakit kanker gitu. Walaupun penderita kanker tuh gak cuma dia aja tapi banyak. Cuman masalahnya kan di sini kan ada hubungan yang lebih erat gitu loh, karena saya kan sebagai labelnya, Jupe sebagai artisnya gitu. Kalau nominal, aduh saya nggak berani, saya nggak usah nyebutin ya, karena buat saya itu nggak penting banget. Yang penting pada saat dia sakit, pihak keluarga pun tahu, dan teman-teman artis juga banyak yang menggalang dana untuk dia. Dan intinya gini, pada saat Jupe sakit,
Jangan sampai dia, kan cancer itu yang kita tahu bahwa cancer itu penyakit yang mungkin 50% karena pikiran ya, karena stres, karena dari pikiran pokoknya. Jangan sampai dia sedang menderita sakit tapi dia terfikirkan oleh biaya-biayanya. Jadi seperti Pak Ahok bilang bahwa misalnya, Jupe jangan khawatir, pokoknya jangan khawatir masalah dana karena teman-teman kalian, kamu tuh sayang gitu. Jadi jangan sampai khawatir dengan masalah dana sehingga tambah buruk, tambah mempercepat dia gitu loh, kasihan. Jadi benar-benar kita galang dana rame-rame. Misalnya dari pihaknya Ruben juga dia galang dana, dari pihak aku juga galang dana, dan kita sama-sama saling membantu Jupe untuk sama-sama meringankan beban dia dan keluarganya gitu. Saya nggak perlu sebutin berapa, saya nggak mau ngomong juga ya gitu. Tapi yang pasti mungkin untuk dibandingin angkanya dia untuk keluar dari rumah sakit dan biaya-biaya dia dari rumah sakit menyembuhkan kanker itu nggak ada apa-apanya lah gitu loh. Tapi paling tidak ikut meringankan beban besar dari pihak keluarga dan Jupe gitu. Kita bangga bahwa Jupe itu berhasil membuat lagunya meledak gitu. Dia dibilang penyanyi yang sekelas penyanyi mungkin kayak let's say penyanyi yang R&B yang tekniknya jagoan banget. Mungkin kalau dibanding dengan penyanyi yang lulusan audisi vokal di TV mungkin secara teknik Jupe itu dia menangnya adalah dia lucu orangnya. Dia punya packaging, dia punya kemasan diri yang bagus dan dia punya kelucuan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi paket dia itu lengkap. Sehingga ketika dikemas sebuah kemasan itu dia sangat menjual sekali. Jadi menurut kami sih ketika Jupe berhasil membuat lagu tuh jadi bagus, meledak, itu prestasi banget buat Jupe gitu. Kalau misalnya seorang penyanyi yang ikut audisi TV gitu, kemudian jurinya juga sangar-sangar dan teknik vokalnya emang jagoan banget, tapi seorang Jupe kemasannya berbeda gitu loh. Dia mampu mengemas sebuah kemasan bukan hanya suaranya tapi benar-benar packagingnya, lucunya, lirik-liriknya, kemudian kemasan gaya dia dan video klipnya. Itu dia benar-benar mampu membangun sebuah citra dan membuat lagu itu berhasil diterima di kalangan masyarakat. Itu paling penting, packagingnya gitu. Memang kami gitu sudah ya dari dulunya gitu tidak ada prosesi tabur bunga, tidak ada wanita yang hadir ke proses pemakaman. Itu memang ya di keluarga saya begitu gitu. Jadi nanti setelah selesai proses pemakaman, nanti mungkin sorenya atau besoknya nanti saudara-saudara yang wanita bisa ziarah kubur. Tapi kalau proses pemakaman memang dari dulu memang ya begini gitu, tidak ada tabur bunga, tidak ada
hal-hal lain lah gitu, benar-benar ya datang setelah disolatkan dimakamkan sudah gitu. Hadir, tapi di rumah duka. Jadi memang itu tadi yang saya katakan bahwa di sini kalau diperhatikan ya nggak ada wanita yang datang ke pemakaman gitu. Jadi memang hanya keluarga laki-laki saja yang datang menguburkan. Nanti kalau keluarga wanita ingin hadir biasanya besoknya atau mungkin sorenya gitu. Jadi memang ya mungkin kalau di keluarganya istri saya mungkin bisa di keluarganya Tiara ya. Bisa datang, tapi kalau di kami ini memang sudah biasanya seperti ini gitu, jadi memang nggak hadir. Tadi malam dari keluarga udah ngabarin meninggal. Kaget gak sih Kak? Iya, karena ya Masya Allah, tapi memang ya kita berada dalam antrian dan Tante Idos duluan berangkat. Ada kenangan sama almarhum? Masya Allah, beliau orang yang sangat baik sekali gitu, termasuk sosok yang menginspirasi saya untuk menjadi perempuan yang tegar dalam menghadapi segala masalah, termasuk dalam berjuang melawan sakitnya. Masya Allah, dia baik banget beliau. Mudah-mudahan dimuliakan juga sama Allah di sana. Hari ini datang sama anakku ada, sama Asma Nokia. Iya, melihat jidahnya. Tadi nyolatin bareng gitu, ngasih tahu ke anakku ya, nanti ini memang dunia tempatnya kita meninggal, bukan tempat tinggal, tapi nanti insya Allah ketemu lagi di surga. Asma tahu neneknya meninggal pertama kali didengar kabar? Tahu dan memang minta ikut datang. Doanya Kak untuk Semoga Tante Idos diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dimuliakan di sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Amin. Ada kenangan yang nggak terlupakan gak sama beliau? Beliau tuh pintar masak banget. Dan kalau aku datang selalu siapin makanan-makanan yang Masya Allah banget ya. Tahu banget kesukaanku apa gitu. Sambelnya Masya Allah, dan selalu punya cerita-cerita itu. Baik banget lah Masya Allah. Cerita-cerita apa sih? Ya cerita-cerita tentang kehidupan yang memotivasi saya untuk jadi perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi semua masalah gitu. Beliau selalu punya cerita-cerita yang bikin saya harus bisa jadi perempuan yang kuat. Ya Pak, bentar lagi pada mudik H-4, H-3 udah pada mudik. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, kita juga jarang di rumah juga sih. Jadi nggak gitu ngaruh. Saya pengamanan kan juga pasti Ada yang ngamanin, ada. Kan di rumah kebetulan kita tinggalnya di komplek, alhamdulillah. Jadi insya Allah ada yang jagain. Iyalah pastinya Rafathar kalau aku syuting pasti ikut. Jadinya nggak pernah aku tinggal juga. Jadi tetap bareng-bareng kita terus. Karena kebetulan anaknya memang ceria gitu, suka bercanda.
tapi nggak pernah kalau diarahin harus bisa ini bisa itu sih enggak sih. Ya semua anak-anak rata-rata sih kayak gitu sih. Cuman mungkin kebetulan kalau Rafathar kelihatan gitu, tapi sebenarnya semua anak-anak menurut aku sama-sama aja sih. Seperti seumurannya aja sih sebenarnya. Semua seanak seumuran dia mau 2 tahun rata-rata perkembangannya sama sekarang. Kita rencana nanti lebaran biasanya kita nanti ke makam almarhumnya Olga, makamnya almarhumnya Julia Perez. Emang kalau lagi hari biasa ini kadang aku juga kurang tidur. Aku juga udah bilang sama keluarga itu, nanti pas lebaran insya Allah kita nyekar sekalian ke makamnya Olga. Nggak bisa kemarin karena ada taping, tapi kita turut partisipasi bantu buat apa yang diperluin di 7 harian. Ya sekarang kan orangnya almarhumah Julia Perez sudah nggak ada, yang paling terpenting kan doanya dari kita, itu aja. Keluarga ya paling ketemu, kalau acara kemarin ketemu, tapi yang paling penting ya orang yang udah nggak ada kan paling penting doa. Ya sama, kita kan komunikasi semua dari pintu komunikasi dari Ruben sama Luna Maya, tapi Ruben sama Luna Maya juga komunikasi sama kita. Ayo Vi, ada ini nggak yang mau disumbangin yuk buat ini yuk gitu. Jadi Ruben ke aku, Luna Maya ke aku, tapi yang ke keluarganya karena memang Ruben lebih dekat ke pintu keluarganya ya dari biar satu jalur aja dari Ruben. Enggak, belum. Itu bukan kabar bahagia, itu kabar gosip, Bos. Enggak, Gigi masih belum hamil. Kita juga masih belum proyeksikan ke situ karena tahun ini ada beberapa proyek juga masih bisa dikasihnya, tapi sekarang memang tadi juga Gigi ada beberapa film juga. Ya, pengennya sih nanti kalau Rafathar udah 3 tahun lah, menjelang 3 tahun untuk pasti. Saat ini menunda dulu kali ya? Nggak menunda, tapi bisa dikasihnya aja. Cuman kalau kita sih targetnya ya nanti pas Rafathar 3 tahun. Kalau dikasih cepat ya alhamdulillah, kalau belum ya memang kita juga targetnya nanti. Ada halu, nggak ada. Oh waktu itu mah ke dokter itu, si dokter Yoso, terus ada dokter spesialis kandungan minta foto sama dia. Jadi saya udah lama banget. Padahal dokter spesialis kandungannya minta foto dia di satu rumah sakit, jadi gitu.
pisangku belum matang, mata ke biji, ulung bali-bali pemangga lepok, mata ke bengkok, bengkok dimakan api, apinya tentu lupa monggo lepok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tentu lupa monggo. My Bonnie. My bonnie is over the ocean to bring back to me. Asik. Cuplak tuang kemau. Alam malu. Tuang ngetinggalan membuka tunu gudel pakumbong lele topong le aketil tepong le kopong cuplak tuang ngetinggalan membuka